Seorang driver ojek online dibekuk Satreskoba Polresta Malang Kota karena kedapatan mengedarkan narkoba. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 2,3 ons dan 900 gram daun ganja kering. Pelaku berinisial DA berusia 27 tahun, warga Belimbing, Kota Malang ditangkap petugas kepolisian Satreskoba Polresta Malang Kota di Jalan Jaksa Agung Suprapto pada Selasa lalu. Pelaku ditangkap saat akan mengedarkan narkoba kepada pelanggannya. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,3 ons dan 900 gram daun ganja kering. Oleh polisi, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polresta untuk dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan polisi, pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai driver ojek online ini mengaku terpaksa menjadi pengedar narkoba karena dirinya butuh uang untuk membayar hutang ayahnya. Pelaku juga mendapatkan pasokan narkoba dari seseorang di wilayah Pasuruan. Ia juga sudah beberapa kali melakukan penjualan kepada pelanggannya di Kota Malang. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku akan dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Atas nama alias DMS kita amankan di CA Suprapto, samaan Gang 2. Jadi yang bersangkutan ketika dari hasil penyelidikan kami mengarah ke yang bersangkutan, kemudian kita lakukan penangkapan. Pada waktu penggeledahan kita temukan barang bukti berupa sabu seberat 2,3 ons, kemudian ganja seberat 9 ons. Jadi yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang sudah kita kantongi namanya dari daerah Purwosari, Pasuruan. Yang bersangkutan sudah bekerja sama selama kurang lebih 1 tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun itu sudah beberapa kali melakukan, untuk tepatnya yang bersangkutan sendiri lupa, tapi cukup sering sehingga berhasil kita amankan. Untuk pasal yang kita sangkakan 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau penjara paling sedikit 5 tahun, maksimal seumur hidup. Simon Alfredo melaporkan. Akibat luapan air sungai saat hujan turun mengancam lahan pertanian warga. Lahan pertanian semakin menyempit dan pemilik hanya bisa pasrah ketika banjir menggerus lahan pertanian. Dan berharap ada pembangunan pelengsengan kembali agar lahan tetap bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Musim penghujan menjadi salah satu yang dikhawatirkan para petani, khususnya yang mempunyai lahan pertanian di sepanjang aliran sungai. Sungai yang pada penghujan sering meluap dan menggerus lahan pertanian serta tanaman yang ada di atasnya, sehingga petani harus mengalami kerugian, terutama lahan yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk diperbaiki. Seperti yang terlihat di anak sungai yang melintasi kawasan Torongrejo, Jurejo Batu. Sungai yang pada musim penghujan sering meluap dan menggerus lahan pertanian yang berada tepat di sampingnya. Menurut salah seorang warga menjelaskan, ketika banjir atau sungai meluap, pemilik lahan tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah ketika lahan mengalami kerusakan dan tanaman ikut hanyut ataupun terendam air. Di lokasi terlihat sungai semakin lebar sementara lahan semakin menyempit. Tidak hanya itu, tembok pelengsengan di pinggir sungai sudah mulai mengalami kerusakan dan runtuh sehingga dikhawatirkan lahan akan semakin luas tersapu banjir ketika musim penghujan. Banyak pihak berharap ada pembangunan pelengsengan sungai dan lahan pertanian untuk meminimalisir dampak dan kerugian dialami pemilik lahan, khususnya pada musim penghujan. Ini kalau hujan besar naik ya? Naik Pak, ya. Bahaya yang di situ loh. Ya, Kena apa? Kena rubahan kayu loh. Rubahan bambu ah? Rantak, ya. Iya. Bambu. Itu temboknya juga sudah mulai Iya. mulai rontok. Kena air. Tapi ini kan sudah sering kan jalur-jalur sini temboknya kalau sedikit-sedikit biasanya runtuh. Iya, sering. Ini tambah parah ini malah yang sini. Berarti ini sungainya asalnya nggak selebar ini? Enggak. Dulu di sini kan banyak apa? Pohon-pohonan. Ya. Pisang. Itu terus habis sih. Habis. Ini kan hujan juga masih belum puncaknya masih ini. Panjang ya. Masih panjang. Ini kalau hujan deras lagi bisa ini lagi ya? Iya parah, naik sampai gini Pak, lewat donganu. Oh, jadi sering juga lahan kena ini ya? Sering. Mungkin ini loh Pak, kurang lebar bopo gini. Kurang lebar. Bersihin balik. Betul mungkin. Tapi yang di sana nikung ya kelihatannya apa? Ya, nikung. Terhalang ini ya? Iya. Pak, sebagai warga masyarakat, harapannya seperti apa nih Pak dengan gitu loh? Harapannya Pak, ndang diperbaiki lah ini Pak, saken sing punya lahan ya Pak. Iya. Rusak kabeh iki jalan angel Pak, biasa keluar kini angel lagi. Sekarang agak sulit ya. Oke.
Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat terkendala faktor cuaca, ketersediaan mawar potong masih terbatas sementara permintaan meningkat. Tidak hanya itu, pembangunan pelengsengan disambut positif pemilik lahan karena lahan untuk mengantisipasi kerusakan ketika penghujan atau ketika air sungai meluap. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian mawar di kawasan Bulukerto, Kota Batu. Lahan mawar dan bunga hias lainnya sempat mengalami kerusakan akibat tersapu banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Saat ini lahan pertanian sudah kembali dimanfaatkan secara maksimal oleh pemilik dengan menanam kembali mawar dan bunga hias lainnya. Hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan tanaman mawar banyak yang terserang hama penyakit bercak hitam. Pada daun terdapat bercak berwarna hitam yang mengakibatkan daun menguning dan juga gugur. Saat ini untuk permintaan mawar sudah mengalami peningkatan dibanding beberapa bulan sebelumnya. Namun sayang karena kondisi cuaca hujan dengan intensitas tinggi berpengaruh pada berkurangnya stok mawar di tingkat petani. Menurut salah seorang petani sempat menjelaskan, saat ini permintaan sedang ramai namun akibat cuaca bagian daun mengalami rusak berwarna kuning dan ada bintik-bintik hitam sehingga daun akan mengalami kerontokan dan penyemprotan akan menjadi lebih sering dan biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar. Di lokasi lainnya terlihat pembangunan pelengsengan rehabilitasi pasca banjir bandang sepanjang aliran sungai sedang dalam proses pengerjaan dan juga penyelesaian sehingga akan melindungi lahan pertanian ketika musim penghujan agar tidak menyempit akibat tersapu banjir. Gimana untuk harga bunga sekarang permintaan ini? Permintaan meningkat tapi bunganya masih kosong. Bunganya masih kosong. Sejak kapan bunganya kosong ini? Udah lama. Kenapa faktornya apa? Ya karena hujan. Kemarin waktu yang pelantaian gimana? Ya Valentine tetap harga tetap. Tapi permintaan tinggi ya? Iya. Mas sekarang kan sudah pelengsengan sudah dibangun Mas ya. Gimana sebagai pemilik lahan di samping sungai gimana? Ya alhamdulillah wis. Mudah-mudahan enggak sampai kena lagi. Enggak lagi. Pas kemarin kan waktu kena kan lahan juga menyempit ya. Ya. Kemudian ini juga banyak yang kena ya. Tanaman dulu. Jadi penghujan ini sudah kelihatannya ke depan lebih aman ya. Iya. Dengan adanya pelengsengan dibangun ini Mas ya. Oke. Sampai kapan nih bunga ini nggak adanya kira-kira? 2 bulan lagi lah masih habis lebaran lah panennya. Baru ada. Ya. Oh, tapi permintaan berarti semakin bagus kalau gitu ya? Iya. Oke. Tapi harga tetap ya? Tetap kalau harga tetap. Tetap ya, cuman permintaan yang tinggi ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur melakukan ekskavasi candi peninggalan tahun 929 Masehi di Desa Sri Gading Lawang, Kabupaten Malang. Diduga candi ini merupakan candi peninggalan zaman pemerintahan Empu Sindok yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Ekskavasi candi ini dilakukan selama 6 hari di Dusun Manggis, Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dari hasil ekskavasi, bangunan candi ini diperkirakan berukuran 8 kali 8 meter. Diduga candi ini dibangun di era Mataram kuno saat pemerintahan Empu Sindok. Candi ini berkaitan dengan prasasti Lingga Sutan yang dibangun pada tahun 929 Masehi atau awal abad ke-10. Bangunan candi ini tidak berorientasi pada arah utara sesuai kompas, namun menghadap ke arah barat atau menghadap Gunung Arjuno dan membelakangi Gunung Semeru. Sementara pada sisi kiri menghadap Gunung Kawi dan sisi kanan menghadap Gunung Bromo. Diduga bangunan candi ini digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap tokoh yang didewakan. Bangunan ini bukan digunakan sebagai tempat pemujaan dewa lantaran memiliki ciri yang berbeda. Petugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur juga menemukan relief wajah dan lingga yoni. Namun petugas belum memastikan sosok relief tersebut. Selain untuk mengetahui profil utuh candi di situs Sri Gading ini, ekskavasi ini dilakukan untuk menyelamatkan benda-benda peninggalan situs ini dari kemungkinan pencurian. Nah, dari hasil ekskavasi di hari ke-6 ini kita berhasil membuka sisi barat dari gundukan tanah dan mendapati adanya profil bangunan yang kita bisa pastikan ini adalah sebuah candi. Profil ini berdenah 8 meter begitu sisi barat dan kita duga dia juga memiliki ukuran yang sama 8 meter ke arah utara selatan begitu. Tinggi profil candi ini mencapai 2 meter dan kalau dihitung dari pondasi hampir 3 meter. Dan dari runtuhan bata yang kita buka dalam ekskavasi kita bisa menduga kuat bahwa candi ini selain mempunyai kaki juga memiliki tubuh dan bagian atap yang sayang sekali
sudah runtuh, kondisinya menutupi profil kaki seluruhnya ke semua sisi. Dan hasil temuan kita menemukan adanya pecahan relief kepala begitu yang kita duga merupakan bagian dari tubuh begitu, yang relief itu ada di tubuh yang kemudian runtuh, jatuh ketika bangunan atap dan tubuh runtuh begitu. Dan kita juga menemukan adanya satu batu andesit yang berbentuk seperti lingga, tapi kita duga bukan bagian dari lingga, tapi merupakan bagian ratna yang ada di atap begitu, dan kita temukan di hari ke-6 ini. Ke depan memang kita harapkan kita mempunyai kesempatan untuk membuka seluruh gundukan tanah ini sehingga menampilkan profil kaki candi yang walaupun tersisa profil kakinya saja, tapi ini merupakan sesuatu yang penting terutama bagi Desa Sri Gading dan Kabupaten Malang. Karena candi ini sementara ini kita kaitkan dengan keberadaan prasasti Lingga Suntan yang ditemukan di Desa Lowokjati, kurang lebih 2 km dari tempat ini. Prasasti itu sendiri berangkat tahun 929 dari masa Empu Sendok yang berisi sebenarnya pengabulan ke permintaan dari Rakai Hujung kepada Empu Sendok untuk pembebasan pajak bagi Desa Lingga Suntan untuk pembiayaan bangunan suci Batara Iwalandit. Apakah bangunan candi yang ada kita temukan di Desa Sri Gading ini merupakan Batara Iwalandit ya, berkaitan dengan prasasti Lingga Suntan ini? Kita terus masih mencoba untuk mencari bukti-bukti lain. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya, memberikan informasi kepada pelaku UKM di Kota Malang terkait prosedur dan aturan yang berlaku dalam ekspor barang ke luar negeri. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memberikan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan kepada pelaku UKM di Kota Malang. Diharapkan dengan pembinaan tersebut, nantinya para pelaku UKM di Kota Malang mampu melakukan ekspor hasil produksi sendiri ke luar negeri tanpa melalui biro eksportir. Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang diikuti oleh 25 pelaku usaha kecil menengah di Kota Malang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Muhammad Sailendra, yang membuka acara pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan ini mengatakan bahwa pelatihan yang diikuti oleh 25 pelaku UKM ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pelaku UKM terkait prosedur dan tata cara mengekspor barang ke luar negeri. Sehingga dengan pemahaman yang didapatkan, para pelaku UKM di Kota Malang secara langsung mengekspor barang hasil produksinya ke luar negeri tanpa harus melalui biro eksportir. Paling tidak mereka bisa menambah informasi pengetahuan tentang prosedur persyaratan ekspor, tata caranya, dan juga pastinya mereka bisa secara langsung mengekspor. Yang selama ini mungkin ada beberapa KM-KM itu yang nitipkan barang itu ke eksportir. Sekarang ini kita harapkan mereka juga bisa langsung bisa ekspor. Kita itu UMKM-nya banyak, KM-nya juga banyak. Kalau data ekspornya nanti Pak Sabto ya, berapa sih yang ekspor dan sebagainya. Tapi kalau kita jumlah UMKM-nya yang terdata aja kurang lebih kan udah 18.000, maksudnya yang sudah berizin itu 18.000. Belum industrinya sekitar 2.500. Nah, untuk sekian persennya nanti tak sampai. Kegiatan-kegiatan ini kan nanti akan berlanjut. Kita akan pantau dan mestinya kalau mereka melakukan ekspor kan mesti melaporkan ke Bea Cukai, melaporkan ke Disperindak ekspor yang mereka lakukan.
Sedangkan Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Sabto Wibowo mengatakan bahwa pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan ini menghadirkan 2 narasumber dari Bea Cukai dan salah satu pelaku UKM di Kota Malang yang telah sukses melakukan ekspor barang. Pembinaan kali ini hanya diikuti oleh 25 peserta dan rencananya akan berkelanjutan. Kabid Perdagangan Diskopinda Kota Malang juga berharap setelah mengikuti pembinaan, informasi yang diperoleh dapat diteruskan kepada komunitas sesama pelaku UKM di Kota Malang. Sementara, dari 2 narasumber yang hadir, memberikan materi terkait mekanisme dan aturan yang berlaku dalam melakukan ekspor barang ke luar negeri. Selain menyampaikan materi, juga dibuka sesi diskusi di mana peserta antusias memberikan pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh kedua narasumber. Kami menghadirkan narasumber dari Bea Cukai ini dalam rangka untuk memberikan pengetahuan kepada mereka bagaimana sih untuk mekanisme kalau mereka itu ekspor. Sebenarnya ada juga banyak yang sudah mereka mengekspor, artinya cuma kirim paket. Apakah itu sudah kategori ekspor atau belum? Nah, bagaimana kalau mereka nanti mengirimnya lebih dari 100 kilo? Apakah perlu dengan dokumen-dokumen ekspor dan lain sebagainya? Kan itu pada prinsipnya mereka sudah ada yang melakukan kegiatan itu dan tidak tahu. Tahunya kalau namanya ekspor itu pakai kontainer dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan yang kedua, narasumber kami hadirkan adalah pelaku success story. Mereka sudah UMKM yang sudah melakukan ekspor yang sekarang dengan omset yang cukup lumayan. 25 peserta yang kami ambil representatif dari berbagai UMKM ataupun mereka yang selama ini perusahaan-perusahaan sudah melakukan ekspor. Mungkin ada kendala-kendala bisa dikonsultasikan dengan pihak dari Bea Cukai. 25. Harapannya mereka juga diinformasikan selanjutnya kepada komunitas-komunitas yang ada di mereka. Jadi tidak hanya berhenti pada mereka sendiri. Secara resmi kami belum mempunyai data, tapi kalau kita tanya ke teman-teman, kami itu sudah nitip barang buat paket baik itu kepada saudara atau teman-teman, tapi sebenarnya secara prinsip itu sudah merupakan kategori ekspor walaupun dengan jumlah yang tidak begitu besar, tapi banyak. Kami peserta-peserta itu ada juga seperti contoh dari Almira yang ekspor ke luar Banten. Ada juga ya cukup keripik gitu. Ini yang mereka tidak tahu persis pakai itu ekspor belum. Nah, ini biar mereka tahu persis. Simon Alfredo melaporkan.